Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang awal tanpa yang awal sebelumnya, yang akhir tanpa yang akhir sesudahnya. Tak seorang pun dapat mendahulukan apa yang ia akhirkan, dan tak seorang pun dapat mengakhirkan apa yang ia dahulukan. Segala puji bagi Allah yang tak seorang pun dapat menutup apa yang ia bukakan, dan tak seorang pun dapat membuka apa yang ia tutupkan. Segala puji bagi Allah yang selalu menganugerahkan ampunan, menganugerahkan keimanan, memberikan kesehatan, keselamatan, kesejahteraan, serta kebahagiaan. Segala puji bagi Allah yang selalu memberi dan tanpa pernah mengharapkan balasan. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan juga kepada kita semua selaku pengikutnya sampai akhir zaman. Yang saya cintai Mama dan Bapak, dan yang saya hormati, ya, teman-teman saya main golok tuh hadir di sini. Main golok di Tegal kan? Jalan aja. Tapi bolanya di luhur saya sendiri. Ya, lalu di luhur. Badminton, ya, sanes kapoe, ya. Alhamdulillah hadir. Yang saya hormati juga Ibu Haji Haris, ya. Kemudian juga saya hormati juga Ibu Haji Azizah, juga Ibu Haji Nandi, juga semua yang hadir ke acara majelis taklim ini. Semoga kehadiran kita ke majelis taklim ini menjadikan datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apapun yang kita pintakan, yang kita cita-citakan, dan yang kita harapkan, semoga selalu dikabulkan oleh Allah untuk selama-lamanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu, Bapak sehat? Ibu sehat? Bapak sehat? Nanti ngajak Bapak berudak banyak. Ya, mending Ibu ya. Dan saya ngetes dulu ya, ngetes itu semangat ke apa, ke masjid itu seperti apa, ya. Seperti biasa ya, sebelah kanan saya dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah, ayat kursi, dari surat An. Pasti Al-Fatihah, ya. Tonton, ya. Ya, sebelah kanan saya dulu, akan mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga teruskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, sekarang sebelah kiri ya. Mana yang semangat ya? Nanti ketika anu semangat, anu ke masjid nate gara-gara saya Nabi hati-hati. Mana yang sebelah kiri? 1, 2, 3 mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus. Arrahmanirrahim.
sebelah kanan, suara akhir. Ada yang terakhir Bu, ini bapak-bapak ini ngecek kalau bapak ada 2000 jemaah. Ya paham nggak Pak? Sasarannya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terus ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iya, bukan tinggal punya terkompak. Ketinggalan itu suara yang apa Bu? Ini suara yang penuh tekanan dari ibu. Jadi terkompak, ayo semangat, ayo leles. Cuman yang saya ini ya, di alhamdulillah Bu ya. Jangan alhamdulillah, kalau gitu artinya ya celaan ya, penyakit. Ya, jadi bukan pujian kepada Allah itu ya. Jadi kalau ibu mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, itu artinya segala puji bagi Allah ya. Jadi harus hati-hati antara kita mengenalnya harus secara kecil. Jadi kalau hak itu kan alhamdulillah, itu kan haknya hak kecil ya. Kalau hak kecil itu ada sifatnya itu hamas ya. Jadi ada keluar napas. Alhamdulillah. Ya Bu, belajar ya. Ibu masih kena ya. Tapi harus punten Bu, nu malam Jumat sebelum besok nyebut bapak-bapak atau ibu? Hah? Ibu dua dana. Ya, sambil dilatih ya. Mulai. Kedengaran. Nyala laraskan ibu nggak mau dilaraskan makin belum makanya. Ya, jadi ibu kalau ditanya, ya, ibu gimana hari ini? Alhamdulillah. Ya. Jangan alhamdulillah ya. Jadi harus ada keluar nasnya ya. Jadi harus ada keluar napas. Hamas itu keluar napas dari mulut ya. Ibu ya. Ibu mun tuang sok ngageton. Sok tuang sareng aya enggak? Sareng aya. Hayang. Ibu sok makan daging hayang. Kita menyebut hayang. Bapak nanti hayang. Ya. Jadi dilatih ya. Sebab apa kita tiap hari mengucapkan surat Al-Fatihah ya. Tema saya tuh ya. Tema saya adalah menjenguk orang sakit. Ibu pilih mana Bu?
milih menjenguk orang sakit atau milih arisan? Arisan, ya. Kita lihat ya, apa sih manfaat menjenguk orang yang sakit ya. Jadi gini ya, ketika ibu menjenguk orang yang sakit, maka apa yang didapatkan ya? Yang didapatkan adalah aku datang dalam rangka menjenguk ya. Kata Rasulullah bahwasanya tindakan seorang muslim yang menjenguk orang sakit di pagi hari, maka akan ada 70.000 malaikat yang keluar bersamanya. Mereka semua meminta ampunan untuknya hingga sore hari, dan ia akan mendapatkan sebuah kebun di surga. Dan bila mana ia menjenguk di waktu sore, maka akan ada 70.000 malaikat yang keluar bersamanya. Mereka semuanya meminta ampunan hingga pagi hari, dan ia akan mendapatkan kebun di surga. Hebat itu. Menjenguk orang yang sakit kalau di pagi hari ya, ibu akan mendapatkan ampunan dari 70.000 malaikat. Kalau di sore hari, ibu juga akan mendapatkan ampunan 70.000 dari apa? Para malaikat. Dia memohon ampunan terus kepada Allah sampai pagi hari, dan akan mendapatkan kebun di surga. Ternyata menikah arisan, mendingan jenguk sakit. Masuk kan? Sering atau jarang? Jarang. Kunaon? Harorean. Harorean ngajenguk anu sakit mah kunaon harorean? Karena kedah cacat. Ya. Bu ya. Jadi gini, saya baca penelitian dia. Saya baca penelitian. Ini penelitiannya di University of British Columbia tentang imunologi ya, tentang imun. Jadi gini Bu, di dalam penelitiannya itu. Namun sebelum saya jelaskan, Bu ya, Ibu resepnya nonton film perang, horor, atau humor? Horor. Sok cobian. Anu resep nonton film horor ngacung? Ngacung Bu? Hah? Horor. Bapak resepnya film apa? Perang. Film perang. Dan tinggal di muka perang. Jadi ini Bu ya, saya baca di dalam penelitiannya itu, ternyata apa? Seseorang ya yang menjenguk, yang melihat orang yang sakit, setelah diteliti oleh Mark Scheller ya dari University of British Columbia. Jadi orang yang menjenguk orang-orang sakit ini Bu, kemudian setelah menjenguk, mereka itu diteliti imunoglobulnya ya. Imunnya diteliti. Apa yang terjadi? Yang terjadi mereka yang sering menjenguk, ternyata apa? Imunnya itu naik. Imunitas tubuhnya naik. Ya. Kemudian ya, melihat yang sakit apa? Ya. Ada yang melihat yang sakit cacar, influenza, tipes, TBC, dan penyakit-penyakit lainnya. Di dia tadi dituliskan, apakah termasuk orang yang menjenguk penyakit Crohn tadi disebutkan. Tapi apa namanya? Pokoknya menjenguk orang yang sakit ini, ya. Jadi imunitas tubuh kita itu jadi naik, ya. Kemudian dia meneliti dua kelompok, ya. Kelompok kedua, ya, dia teliti lagi, ya, terhadap orang yang sering menonton film horor dan film perang ya. Dicek imunitas tubuhnya. Ternyata apa? Ya, ternyata setelah dicek, orang yang sering menonton film horor ya, sanes humor, horor dan film perang
film yang menakutkan seperti Korea Big Mouth ya. Kalau itu bukan acara si Unyil yang kita ya. Jadi gini, orang yang sering menonton film perang dan film horor dicek imunitas tubuhnya itu menjadi rendah. Kenapa bisa rendah? Ya. Jadi gini Bu, ya. Jadi kenapa yang nonton film horor dan film perang itu imunitas tubuhnya jadi rendah? Itu berkaitan dengan pikiran. Kalau pikiran kita mengalami ketakutan dan mengalami tekanan, efeknya apa? Efeknya itu imunitas tubuh kita jadi gedrop, jadi turun. Kenapa? Karena kita mengalami tekanan dan ketakutan. Ya. Nah Ibu, ya. Jadi itu ngedrop. Ya. Karena ketika kita takut, otak itu mengeluarkan hormon yang namanya hormon kortisol. Ya, itulah yang menyebabkan imunitas tubuh kita turun. Ya, ya. Kemudian, kenapa ya orang yang rajin menjenguk atau melongok bahasa nengok gitu. Ya. Kenapa imunitas tubuhnya tinggi? Karena dia itu ada rasa iba gitu. Ada rasa iba ingin menolong. Baru ada rasa iba ingin menolong, itu imunitas tubuh kita jadi naik. Homo lamun atau nulungan. Tak, mun ibu ningali kenceng, tong tertekan Bu. Harus iba kenceng, harusnya aja kenceng. Butuh sih. Mun ibu ningali kenceng tertekan, ya, imunitas jadi turun. Nah, ya. Jadi kenapa orang yang menyembuh imunitas tubuhnya itu naik? Karena tadi ada rasa ingin menolong, ya, ingin menolong, hoyong ngadoakeun terus tuh Bu. Ya, itu Bu, ya, yang menjadikan dia itu jadi sehat. Kemudian penelitian ini juga dilakukan di Jepang. Dilakukan oleh Dr. Kazuo Murakami ya, terhadap 2 kelompok penyakit diabetes. Ya. Jadi kelompok penyakit diabetes yang pertama dan kelompok diabetes yang kedua. Ya. Kelompok siapa yang memiliki penyakit diabetes di sini? Ya, ya, saya. Ngacung Bu, mau ngacung didoakan sehingga mah. Ada ngacung, Jadi ini Bu ya, kelompok pertama itu sama masih penyakit diabetes juga ya. Jadi pasien kelompok pertama disuruh menonton film humor, ya. Kelompok kedua disuruh menonton film horor dan film perang. Ya. Ternyata apa Bu? Kelompok pertama yang selalu menonton film humor dites gula darahnya. Ternyata setelah dicek gula darahnya itu normal. Ya. Kenapa normal? Karena pikirannya senang, tenang, tidak mengalami tekanan. Ya. Dan kelompok kedua yang sama juga penyakit diabetes, karena kebiasaannya ya, karena diperintahkan untuk menonton film horor dan film perang, apa yang terjadi? Yang terjadi gula darahnya tidak beraturan, kadang naik, kadang turun. Nah, jadi intinya apa? Intinya ya, kita itu memang hidup itu harus tenang. Ya. Kalau tenang ya, insya Allah hidup ibu jadi sehat. Ya. Jadi kalau kita hidupnya tidak tenang, merasa tertekan, maka imunitas tubuh kita itu akan turun. Ya.
imunitas tubuh kita akan turun, maka ya hidup kita penuh dengan penyakit. Ya, punten Bu. Ya. Ai bapak Bu di bumi sok laleus tah? Hah? Sok. Berarti mun bapak, ibu, suami ibu di bumi laleus bae hidupna penuh tekanan pisaha. Ibu istrinya, ibu nekan bapak gara-gara naon? Ulah ibu dukungan. Ya, Bu, ya, teman bapak lulus baik di bumi, ya, wuduan, ya, wuduan, di wuduan lulus nenek, pasihan, bola, sok non, sok, untung teh sok ya. Nah, ya, jadi Bu, tos sok buntut lulus baik bapak, kedah di pasihan sare susu bukan kena disu kemarin meng bapak teh bahagia. Nah, jadi intinya ya, ibu harus hati-hati ya, kita hidup harus tenang. Kalau ibu hidup ingin tenang ya, maka alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, alla bi dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi kalau ibu ingin hidupnya tenang, sehat, maka mesti banyak berzikir. Kalau berzikir ibu pasti sehat. Abi kan sering badminton nih, sedang bapak-bapak dia kan memang timnas kita sedang ngantar anak TV, muncul anak TV mah ibu pasti apa. Abi sering eleh bu main badminton. Tapi kalau kalah itu kan tertekan bu ya, bakal sakit. Senyum main badminton lagi, paling senyum lagi. Jadi Bu, ini Bu, ada penelitian terakhir ya. Ada penelitian terhadap orang-orang senyum ya. Jadi penelitian ini dilakukan di Amerika terhadap 250 pemain sepak bola. Ya. Jadi dipoto Bu, dipoto semuanya. Brad dan juga dia Bambi di tahun. Ibu senyum Bu, senyum. Kan ketinggalan, ayo senyum nanti, ayo senyum nasa, ayo senyum nan, ketinggalan di hina opok, ya. Ternyata apa Bu? Ya. Ternyata orang yang senyumnya Bu ya, senyumnya ini biasa, ini pula, gitu ya, senyumnya seri koneng atau bahasa Indonesia mah, ternyata orang yang senyumnya tidak sumringah, tidak lepas, ya. Rata-rata usianya lebih pendek. Iya. Karena ini perkaitannya. Ya. Udah ketinggalan apa lagi? Lu tadi senyuman salatik berarti ya 3 bulan deui lah gitu. Ya. Kemudian Bu, yang senyumnya hanya terlihat di depannya saja, ya. Usianya jauh lebih panjang dibandingkan dengan yang tadi yang senyumnya seri koneng. Dan ternyata Bu ya, para pemain sepak bola yang usianya mencapai 90 tahun diteliti itu ternyata apa? Mereka yang senyumnya terlihat semua giginya sampai mulutnya juga terlihat Bu kita. Ternyata usianya jauh lebih panjang. Nah, kalau ibu pada senyum pada bawa-bawa 1, 2, 3 senyum. Agar baik bawa-bawa. Jadi saya sarankan ya, ibu mau awal bulan, pertengahan bulan, akhir bulan harus selalu tersenyum ya. Insya Allah ya, karena perintah Rasulullah ya, tabassumuka min hati akhika sadaqah. Senyum kepada saudara adalah sedekah ya. Jadi kenapa bisa panjang umur tadi ya? Karena imunitas tubuhnya tidak tertekan, sehingga mengeluarkan hormon otak mengeluarkan hormon endorfin. Hormon endorfin itulah yang menjadikan dirinya jadi sehat. Ya. Yang terakhir kalau di doa berunya anu lagi master kene ya. Sing panjang usiana. Ya. Karena naon nu mau tes gara-gara eunah.
abdi didoakeun deui anu ngangge masker dina leher sing panjang usiana kunaon kadang-kadang sedang maot gara-gara kacekek ya. Nu terakhir ge abdi didoakeun ya anu teu ngangge masker ge sing panjang usiana karena nu beunang covid teh gara-gara teh di masker ya. Ayo saja dulu ya. Semoga ada guna dan manfaatnya. Saya nanti teruskan kapan-kapan ya. Nah ini ada video, terus ada itu ya. Ada sunduk Bu ya dari Panti Tahfidz Najwa. Jadi Panti Tahfidz Najwa tidak hanya menghafalkan Al-Quran, sekarang juga ditambah hafalan hadis ya. Intinya tujuannya bisa kuliah di Timur Tengah. Alhamdulillah Haki kemarin telah diterima ya di Timur Tengah, khususnya di Saudi ya. Alhamdulillah ya. Sekali lagi ibu mulai dinyeduk ya badai tertekan atau merasa iba ya. Kami iba kedah dimakan dialungan dompet naksakan ya. Itu saja, semoga ada guna dan manfaatnya. Ya kita berdoa ya sambil menunggu ini ya. Kita berdoa dulu ya. Dan yang terakhir yang saya lupa ya. Kalau ibu menjenguk orang yang sakit itu harus berkata-kata baik ya. Karena kata Rasulullah ya, barang siapa yang beriman kepada hari akhir maka harus berbicara yang baik ya, atau dia fakul khairan aw liyasmut ya, harus boleh. Jadi ibu ketemu dengan ibu menjenguknya orang yang sakit, misalnya sakit stroke ya, dijenguk dulu. Ibu terdapat stroke kan pasti parah abdi teh tos ting dinten cek anu ieu teh guna cek cek pasien nanti yang dijenguk. Oh gitu. Insya Allah lah ya. Ibu bakal gampang ya. Ibu pasti gampang artiskan. Harus berkata-kata yang baik ya. Jadi yang sakit itu harus disupport gitu ya. Agar agar dia semangat hidup. Untuk nyebut dia, oh ibu teh strukna tos tilu dinten. Mohon abdi teh strukna tos tilu dinten. Oh tetangga abdi mah hari keopat mah maot. Gitu Bu ya. Engke stres ketanda saya mau dijenguk memang hari keempat langsung maut lah ya. Jantan intinya ya kasih support ya. Ibu di sini siapa yang ngasih ngurus orang tuanya yang sakit? Ada Bu? Nah, luar biasa Bu. Di situ ada 70.000 malaikat ya, yang mendoakan tiap hari karena ngurusnya ya. Kemudian akan mendapatkan kebun di surga. Ini hadis riwayat Ahmad nomor 929. Jadi ibu mengurus orang tua yang sakit, ibu jangan pernah ngarumas gitu ya. Sing ikhlas ya Bu. Dan bonusnya juga surga ya. Itu saja, semoga ada guna dan manfaatnya. Marilah kita latihan kita dengan zikrullah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la akbar, astagfirullah, lijami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la akbar, astagfirullah, lijami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la akbar, astagfirullah, lijami'il muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari goncangan kerakusan, dari kekerasan, kemarahan, dari kekuasaan, kedengkian, dari kelemahan, kesabaran, dari kekurangan rasa kecukupan, dari pencemaran kelakuan, dari kecenderungan membalas dendam, dari dorongan mengejar kepuasan. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari terlena dalam kelalaian, dari menentang perintahmu, dari memberatkan diri di luar kemampuan, dari menganggap kecil kemaksiatan, dari menganggap besar ketaatan, dan dari mengulang-ulang dosa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari bersaing dengan orang-orang kaya, dari menghina kepada orang-orang miskin, dari berlaku buruk kepada orang yang berat
kami dari tidak berterima kasih kepada orang yang telah berbuat baik kepada kami. Ya Allah, kami berlindung kepada dari mengkhianati siapapun. Kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari membangga-banggakan amal-amal kami, dari memanjang-manjangkan angan-angan kami, dari memamer-mamerkan harta-harta kami. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari niat yang buruk, dari membiarkan setan menguasai kami, dari zaman yang menipu kami, dan dari penguasa yang menzalimi kami. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari tindakan kami yang sering berlebihan, dari tindakan kami yang sering kehilangan rasa kecukupan. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari penyesalan yang mengerikan, dari musibah yang besar, dari kecelakaan yang paling malang, dari didatangkannya siksa, dari ditolaknya pahala, dari tempat kembali yang paling buruk, dan dari kematian yang tanpa persiapan. Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari semuanya itu dengan kasih-Mu, Wahai yang Maha Pengasih dari semua yang mengasihi. Ya Allah, bila sesuatu khususnya terpanjang, dibincang, juga saja untuk saya Yusman, juga bersama saya di sekeluarga, juga bersama Ustaz Mencun Mudin sekeluarga, juga bersama Raja Haris sekeluarga, juga bersama Raja Aziza sekeluarga, juga bersama keluarga Pak Nani sekeluarga, juga semua yang hadir di majelis taklim ini, juga seluruh khususnya juga seluruh nampaknya aja untuk kita bina sekeluarga, juga seluruh kaum muslimin lainnya, bikin juga berada di Palestina, ini yang masuk yang sirap dikatakan juga Gaza juga langsung Turkmenistan Timur, misalnya juga beberapa lainnya. Semoga hari ini juga kami juga mereka semuanya semoga selalu mendapatkan ampunan dari-Mu yang Maha untuk selama-lamanya, dilindungi dari berbagai godaan setan yang terkutuk, dilindungi dari berbagai kemaksiatan, dilindungi dari berbagai kemalasan dalam beribadah, dilindungi dari ketertipuan, dilindungi dari kecelakaan, dan semoga kami juga mereka dikelompokkan oleh ya Allah ke dalam kelompok orang-orang yang panjang usianya dengan penuh keimanan yang kuat, dengan penuh kesehatan yang sempurna, juga dapat rezeki yang halal, barokah dan berlimpah, sehingga dapat berbagi terus dengan kaum muslimin lainnya untuk selama-lamanya. Dan khususnya bagi kita dan bagi mereka semua yang sedang sakit, semoga diberikan kesembuhan, yang sedang menghadapi kesempitan rezeki, semoga dapatkan rezekinya, yang sedang terlilit hutang piutang, semoga dibebaskan hutang piutangnya, yang sedang tertimpa musibah, semoga diampuni segala kesalahan dan kehidupan-kehidupannya, yang sedang berusaha sedang berikhtiar, semoga dilancarkan segala usaha-usaha dan ikhtiar-ikhtiarnya, yang menginginkan keturunan, semoga diberikan keturunan sesuai dengan yang diinginkannya, yang dalam perjalanan semoga diselamatkan perjalanannya, dan yang masih dalam kemaksiatan juga kemusyrikan, semoga disadarkan dengan ketakwaan, dan yang terkena pemurtadan semoga disadarkan dengan kembali ke dalam jalan agama Islam, dan khususnya yang sedang tertindas semoga hari ini pun mereka semua mendapatkan kemenangan, dan khususnya untuk kita yaitu mereka semuanya semoga dikelompokkan oleh Allah ke dalam kelompok orang-orang yang selalu dimudahkan untuk selalu sholat 5 waktu di masjid berjamaah, selalu seperti Nabi Daud alaihissalam, selalu seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat tahajud setiap malamnya, dua setiap pagi, setiap detik yang berzikir kepada Allah, sehat-sehat bersalawat kepada Rasulullah, dan setiap waktunya selalu diisi dengan menghafalkan Al-Quran, dan semoga Allah kelompokkan kita juga mereka ke dalam kelompok orang-orang yang hafid juga berakhlak seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya Allah, amin. Dan semoga kita semuanya juga dimudahkan oleh Allah untuk bisa melakukan umrah setiap bulannya, juga ibadah haji setiap tahunnya, dan semoga kita juga khususnya untuk orang tua kita yang masih ada, semoga sudah diberikan kesembuhan, kesehatan yang sempurna, keimanan yang sangat kuat, juga ketakwaan yang tinggi, dan rezeki yang berlimpah, sehingga berbagi dan kondisi lainnya. Dan lebih khusus untuk orang tua yang telah meninggalkan dunia ini, semoga mereka semuanya diampuni segala kesalahan dan kehidupan-kehidupannya, dibebaskan dari azab kubur, diberikan nikmat kubur, dibebaskan dari siksa api neraka, dan semoga kelak ditempatkan bersama anak keturunannya, semoga ditempatkan di dalam surga Firdaus. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa thabatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa rahmatan 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa la tahzan. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya mohon maaf sebesar-besarnya kalau dalam penyampaian kesalahan, kehilapan dan kekeliruan itu semuanya murni dari pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan saya ini, dan semua hadirin semuanya maklumi kelalaian saya, dan kalau ada yang benar itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tadi Bu ya di doa semoga bisa umroh setiap bulan, ya haji setiap tahun. Katanya nama asal yakin gitu. Ya, tadi Bu ini
saya pernah bacanya, ada ibu-ibu tukang masak ya, bisa haji tiap tahun ya. Ada ibu-ibu bagian perawat bisa haji tiap tahun. Terus ada teman saya Bu bisa umroh itu tiap bulan. Jadi sini yakin betul ya. Semoga ibu biasa umroh tiap bulan ya, bagian make upna itulah atau bagian mijit gitu ya. Kumaha caranya gitu ya. Jadi mintakanlah kepada Allah, kelah Allah yang ngasih jalan ya, agar kita dimudahkan segala. Itu saja. Marilah untuk sementara kita akhiri dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, astagfirullah, ijazah muslimin muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Marilah kita akhiri dengan kifaratul majelis. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Haturnuhun Pak Ustaz telah memberikan tausiahnya. Semoga apa yang